Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, untuk mengawali aktivitas kita dan pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 23, demikianlah dikatakan. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Kita hidup dan dapat melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita. Itu adalah karena dasar kehidupan kita adalah Yesus Kristus, di mana hidup kita telah dibayar lunas oleh pengorbanannya dan darahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari kepemilikan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ditebus dan kita dilayakkan untuk ikut serta dalam kerajaan Allah. Itu adalah karena Yesus dikorbankan untuk setiap orang yang berdosa. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini mau menyapa kepada kita untuk menyadarkan kita bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah. Kita diciptakan, kita dilayakkan, dan kita diberkati adalah karena Allah. Oleh karena itu, mari sebagai orang percaya kita kembalikan setiap dedikasi kita, kehidupan kita, segala apa yang ada pada kita, itu adalah bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kita manusia ini adalah tempat di mana Allah akan menitipkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Baik itu pekerjaan, pelayanan, jabatan, dan juga kepintaran. Itu adalah titipan Allah yang diberikan kepada kita supaya kita memeliharanya, memakainya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun terkadang di dalam kehidupan kita, kita menyombongkan dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita menganggap apa yang Tuhan berikan itu menjadi hak milik kita. Baik itu kehormatan yang diberikan oleh Tuhan menjadi kehormatan milik kita. Kemuliaan diberikan kepada kita itu menjadi hak milik kita dari Allah. Karena itu firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa apa yang kita bisa miliki atau apa yang bisa kita rasakan saat ini, itu semua adalah titipan. Itu adalah semua milik Allah, bukan milik kita. Karena suatu saat itu akan dikembalikan kepada Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita, apapun yang bisa kita kerjakan hari ini, apapun yang bisa kita raih hari ini, itu bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Karena secara kepemilikan, hanya satu sang pemiliknya, yaitu Allah itu sendiri. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menyelamatkan kita. Dan Allah jugalah yang memberikan pengetahuan kepada kita. Sehingga ketika kita bisa melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, aktivitas kita, itu semua adalah anugerah kasih setia Allah kepada kita. Bukan gagah perkasa kita, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, tetapi karena Allah masih melayakkan kita untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan dan aktivitas kita. Memang firman Tuhan ini bercerita tentang bagaimana perselisihan terjadi di antara jemaat Korintus, di mana mereka
selalu berselisih siapakah yang terhebat. Yang mau dikatakan, Allah lah yang akan menentukan hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita mampu melakukan, tetapi hasilnya Tuhan yang menentukan. Karena itu kembalikan kepada Allah, karena semuanya adalah milik Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, agar kami menyadarkan diri kami, bahwa segala sesuatunya adalah milik-Mu. Kami tidak memiliki hak untuk semuanya. Tetapi Engkau Tuhan menitipkan kepada kami agar kami dapat dipercaya untuk setiap apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dalam pekerjaan kami dan aktivitas kami, agar kami semakin yakin dan percaya Tuhan akan penyertaan kasih setia-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami dan juga orang-orang yang sakit, Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan. Yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul kiranya Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang mereka, sehingga mereka dapat melewati masa-masa pergumulan itu dengan sukacita yang daripada-Mu. Kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.